untuk tugas nggak apa, teman-teman menggunakan pen atau sejenisnya, tapi nanti untuk PPMK tolong yang agak rapi, menggunakan apapun. Tadi kalau di kelas sebelah itu ada yang pakai map apa gitu ya, saya lupa. Dia rapi buatnya. Mungkin teman-teman yang nggak punya aplikasi tambahan mungkin bisa pakai PPT aja, pakai yang poligon yang bebas itu loh. Biar agak rapi aja sih sebenarnya. Kemudian diberi transparan warnanya itu ditransparankan sehingga kepadatan dari peta citra udaranya kelihatan. Itu aja sih. Kalau yang untuk tugas nggak apa-apa, aman. Kalau yang untuk tugas yang saya nilai adalah caranya kerap. Tapi nanti untuk PPMK tolong kerapiannya diperhatikan juga ya. Apalagi ya, itu dulu sih. Sampai sini ada pertanyaan untuk ini analisis ZNet. Terus untuk teman-teman yang dalam satu wilayahnya satu kelurahannya itu sedikit, diupayakan paling nggak minimal 10 data pembanding. Karena kalau di bawah itu agak susah, jadi kebanyakan data acuan, jadi kurang optimal analisis ZNet-nya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, monggo, Mas. Ini kan di kelurahan saya itu kayak kepisah gitu, gimana, Pak? Definisi kepisahnya apa nih? Kenyataannya Jadi, atau di Google Map-nya? kenyataannya juga. Oh, kayak Brunei Darussalam gitu kali ya? Ya, kayak Timor Leste juga gitulah, Pak. Timor Leste kepisah ya? Ada bagian kepisahnya. Ya, kayak Brunei juga gitu. Oke. Terus? Nah, itu kan saya waktu membuat tugasnya itu baru yang di ibaratnya yang di daerah kotanya gitulah, Pak. Nah, itu waktu PPIMK itu dua-duanya apa milih salah satu aja? Dua-duanya. Satu kelurahan. Karena dalam pengadministrasiannya di kabupaten atau kota tempatnya sampean, Mas? Kota, Pak. Nah, di kota itu pasti dia jadi dalam satu peta kelurahan. Jadi ini masalah administrasi aja, Mas ya, karena kita sedang mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Pemda. Jadi walaupun terpisah, dia tetap Mas gabungin dalam satu analisis. Kurang lebih gitu ya. Berarti nanti kayak hasilnya itu disandingkan gitu aja apa gimana, Pak? Apanya? Nanti pas waktu PPMK itu disandingkan gitu. Apanya yang disandingkan? Petanya. Ya, petanya. Iya, kalau satu capture itu nanti kejauhan gitu, Pak. Dipecah aja nggak apa-apa jadi 2. Oh, iya, Pak. Dipecah jadi 2. Nah. Terus datanya di setiap bidang itu ada perwakilan kan? Ada, tapi beda, Pak. Saya banyakkan yang di bagian agak desanya itu. Kalau yang di kotanya malah jarang ya? Iya. Udah simulasi pakai data acuan nggak? Yang penting data acuannya jangan terlalu banyak aja. Ya, saya yang di kota itu ada kok, Pak, yang di sebelah kelurahan gitu kok. Aman ya, berarti ya. Aman. Oke. Jadi teman-teman salah satu tools untuk melihat suatu ini tuh ideal apa enggak, dilihat data acuannya tuh dibandingkan data pasarnya tuh banyakan mana. Nah, ini berdasarkan pengalaman sih. Kalau misalnya kebanyakan data acuan itu biasnya besar biasanya, gede. Jadi diusahakan ya tadilah kalau untuk latihan saya pakai angka 10 lah ya. Sebenarnya itu nggak ideal juga kan karena harus lihat keadaan di lapangan kan. Kode ZNT-nya ada berapa, kemudian data pembandingnya berapa. Cuman ya ini untuk PPMK 10 lah ya minimal. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Satu-satu, siapa dulu? Faisal duluan aja, Pak. Ya, gimana, Sal? Ini, Pak, kan kemarin itu tugasnya 30 data itu properti residensial ya, Pak? Ya, residen. Nah, kalau nambah tapi itu bukan properti residensial, boleh nggak, Pak? Boleh, tapi yang 30 harus residen. Oh ya, baik, Pak. Oke, Mas Bimo? Izin bertanya, Pak. Untuk terkait data kan tadi disebutkan bahwa minimal 10, tetapi untuk data kelurahan yang saya gunakan untuk tugas konsep peta ZNT itu kurang dari 10, itu kalau yang tugas solusinya bagaimana ya, Pak? Harus ganti atau mungkin bagaimana? Yang tugas nggak apa-apa, yang tugas nggak apa-apa. Kan yang tugas sekarang kan, yang kemarin kan? Iya, Pak, yang tugas kemarin itu, Pak. Tugas kemarin kan saya cuma menugasi membuat konsep peta ZNT, nggak sampai nyebarin. Tapi untuk PPMK ditambahin, Mas ya. Baik, Pak. Nah, kalau yang tugas aman. Saya cuma pengen lihat ini kok, teman-teman jadi kemarin tuh gini,
Saya kan ngajarin ZNTNIR itu kan sekilas ya di pertemuan terakhir kalau nggak salah ya, sekilas. Kemudian ternyata muncul kan di soal kasus nomor 2 kan. Ternyata ada beberapa teman tuh yang blank banget gitu. Nah, saya panik nih, makanya saya sengaja saya tekanin satu-satu nih supaya teman-teman saya memastikan teman-teman mudeng lah ya, ngerti lah maksud saya. Nah, dari sini, dari yang tugas yang kemarin dikumpulin, mayoritas sudah oke. Cuman ada beberapa yang nggak bisa saya pastikan karena dia pakainya street view, jadi saya nggak bisa memastikan apakah itu jalan apakah itu dalam padat atau enggak. Terus ada juga daerahnya yang luas banget, kemudian dia cuma meng-capture yang bagian padatnya nggak bisa. Walaupun daerahnya luas banget, tetap harus di-capture semua. Solusinya bagaimana Pak kalau terlalu luas kayak tadi? Dipecah aja. Tidak apa-apa, jadi 2 peta atau 3 peta. Tapi coding ZNT-nya nyambung Mas ya. Nyambung nerusin. Misalnya yang bidang di atasnya tadi sampai AE misalnya, berarti lanjut yang bawahnya AF dan seterusnya. Jangan mulai dari AA lagi karena dia satu kesatuan administrasi. Oke. Ada lagi? Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Dispos lah. Ayo, Mbak. Ini Pak, ini kan konsep ZNT saya itu juga kurang dari 10. Nah, terus ada juga yang saya pisah tapi zonanya itu kecil. Nah, sebenarnya zonanya itu sama kayak zona yang di seberangnya ya. Nah, terus gabung aja kalau gitu. Yang di seberangnya Pak, tapi di tengah-tengahnya itu ada zona lagi. Oh, ya itu harus zona sendiri sih kalau begitu. Nah, terus Pak kalau misalnya saya gimana ya? Kan nggak ada data nih yang zona yang kecil. Nah, kalau misalnya saya sesuaiin aja zona yang satunya, tapi sebenarnya nilainya sama. Gimana kalau kita lihat visualisasi dari zonanya, Mbak Alvira ya? Ntar saya cek. Boleh saya buka ya? Tugas yang kemarin, Mbak ya? Buat iya, Pak. Biar diskusinya gampang. Kamu ngumpulinnya tanggal berapa? Tadi malam, Pak, tanggal 21. Berarti terakhir ya? Alvira. Terus teman-teman, kalau bisa jangan terlambat kalau untuk tugas ya. Kan ini tugasnya sebenarnya kan untuk nyicil ini juga kan. Ini ada yang terlambat soalnya. Kok nggak ada ini? Alvira. Kasir ya, Mbak. Oke. Zona yang mana, Mbak? Zona yang AD, Pak. Sebenarnya zona AD itu sama nilainya kayak di zona AA. Zona AA. Nah, kalau misalnya saya langsung pakai data acuan, maksudnya zona AA disesuaikan ke zona AD. Jadi zona A jadi pembandingnya AD. Boleh, tapi harus ada 3 zona yang dibandingkan ke AD. Jangan cuma AA doang. Mau ditambah AB atau AE. Boleh. Maksudnya nggak usah pakai data acuan kan, pakai zona kan? Iya. Tapi harus 3 zona paling enggak. Boleh. Gitu, Pak. Nah, terus Pak, di sini kan tuh ada ini tuh Pak, ada apa namanya? Rel kereta nih. Nah, yang rel kereta yang mana? Yang merah? Iya, yang enggak Pak, yang di atas saya satuin sama AA. Yang Jalan Raya Anyar ini bukan? Iya. Sejajar sama itu kalau nggak salah ya? Iya Pak. Nah itu kan di situ ada rumah-rumah juga. Sebenarnya kan nggak ada nilai gimana ya Pak? Rumah ilegal atau legal? Iya Pak. Nah itu gimana Pak zonanya Pak? Ya itu kan sebenarnya tanahnya tanah koridor istilahnya ya. Tanah koridor milik PT KAI. Itu harusnya zona sendiri. Mereka punya nilai sendiri. Nanti untuk teman-teman yang areanya itu dipotong atau bersinggungan sama tanah koridor, contohnya tadi tanahnya milik PT KAI karena dia di atasnya ada rel. Kemudian ini juga Mbak, sama teman-teman, jalan tol. Jalan tol itu tanah di bawahnya tanah koridor. Kalau bisa itu jadi zona sendiri. Bagaimana Pak nilainya? Nah, tanah koridor itu kan udah masuk objek khusus ya, karena posisinya dia lebih dari 10.000 meter 10.000 hektar ya. Nah itu
apa namanya, penilaiannya ada mekanisme, ada tekniknya sendiri. Nah ini bagus nih Mbak, pakai apa nih aplikasinya namanya Mbak? Saya lupa namanya. Pakai My Maps Pak. Pakai Mind Map. Oke nih. Cuman kelemahannya Mind Map nggak bisa ini yang munculin peta citra udara ya Mbak ya? Ada di halaman keduanya Pak. Saya bikin 2 di situ. Nah nih kalau teman-teman bisa pakai ini oke nih. Tapi saya nggak memaksakan karena nggak semua orang familiar dan butuh waktu untuk belajar ya. Kalau misalnya nggak bisa semua ya pakai PPT aja, poligonnya pakai poligon free polygon itu loh. Di PPT kan ada tuh insert free polygon, kemudian dia pakai ini boleh, pakai PPT boleh. Kalau bisa jangan pakai pen karena nggak rapi. Oke, ini nice nih karena ini dia bisa naruh ini ya Mbak ya, data ya ini ya 1 2 3 data kan? Iya Pak, yang kecil-kecil itu. Nah, jadi sebaran datanya bisa kelihatan. Ini nyebarin datanya pakai koordinat nggak? Pakai mind map ini? Iya ada search koordinatnya gitu Pak. Jadi langsung naruh kan di sini kan? Iya. Ini belajar di mana Mbak? Dari kampus atau tidak? Dari teman saya Pak. Teman saya tuh sebelumnya ada dikasih tugas juga buat peta blok, tapi dosen lain Pak. Tapi di stan juga. Nah, ya udah saya tanyain Pak. Semester ini ya berarti ya? Sebelum UTS dia dapat tugasnya Pak. Iya maksudnya kelas angkatan kita kan? Iya Pak. Iya. Nah, saya kemarin kepengen pakai Quantum GIS cuman udahlah. Yang penting teman-teman udah tahu ininya ya. Oke, ada lagi teman-teman? Bapak saya mau nanya. Nunggu Mbak. Bapak saya kan referensi buat pembagian data ZNT-nya tuh kemarin pakai Bumi ATR. Nah, ternyata tuh pembagian wilayah di daerah saya tuh cuman dibagi 2, Pak, yang bedanya. Nah, itu gimana, Pak? Ya, ini kan kamu penilai sebagai kamu penilai. Oh, berarti tetap saya bikin berdasarkan saya gitu? Iya dong. Jadi harusnya membaginya jadi 10 wilayah, Pak? Berarti. Terserah kamu. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan deskripsimu terhadap nilai di area itu. Ya ATR BPN tuh jadi ini aja Mbak, jadi referensi aja, tapi jangan jadi patokan. Oh gitu. Oke. Karena kan di ATR BPN itu kan rentang nilainya tinggi-tinggi tuh, dari sekian sampai sekian sampai sekian. Nah, sedangkan untuk kepentingan NJOP itu lebih detail dia, lebih range angkanya itu lebih pendek gitu, lebih jadinya ZNT-nya harusnya lebih banyak. Kurang lebih gitu Mbak. Oh gitu. Oke. Jadi itu boleh jadi referensi tapi jangan jadi patokan ya Mbak ya. Iya, oke Pak. Oke. Apalagi ini udah ya saya tutup ya. Pak, saya izin memastikan Pak, yang tanah koridor rel kereta tadi itu kan zona sendiri. Nah, untuk nilainya apa saya buat minta data juga Pak? Kalau yang fasum ya, sebenarnya harus dinilai juga. Cuman untuk tugas ini nggak usah. Dia masuknya penilaian individu kan, bisa tanah fasum tuh bisa misalnya Monas. Nah, itu kan dia nggak bayar PBB juga, yang lola Pemda juga kan. Ya kan dia masuknya fasum kan. Nah, itu tuh nggak usah dinilai. Yang penting teman-teman buat zona aja dia. Gitu ya. Ada lagi? Sama satu lagi Pak, ini Pak, yang waduk ini kan Pak, sampai waduk sini Pak. Nah, ini gimana Pak? Zona sendiri? Enggak, tapi nggak usah dicari zonanya. Kalau waduknya nggak usah. Cuman kan ini ada tanah di pinggir waduk, Mbak. Iya, Pak. Dan itu biasanya kan ada risiko banjir, risiko longsor, itu kira-kira jadi zona sendiri nggak? Apa itu sudah mewakili zona AE? Udah mewakili zona AE, tapi saya spesifikasiin lagi ya Pak. Ya sebenarnya aja sih Mbak, kalau misalnya sudah yakin seperti AE ya udah biarin aja nggak apa-apa. Oke Pak. Oke teman-teman, ada lagi yang lain? Saya izin bertanya Pak. Monggo. Kemarin kan saya coba cari kelurahan saya ya Pak. Kelurahan saya di apa namanya di Google Maps. Nah ternyata itu over gitu Pak, batasnya itu over, kayak batas apa namanya, batas kenyataannya yang ada di dunia ini gitu. Maksudnya yang realnya gitu Pak. Nah jadi saya potong gitu Pak, nggak apa ya Pak. Jadi sebenarnya itu batasnya sampai sungai doang gitu. Ternyata bablas gitu kan? Iya ternyata bablas. Terus selain itu sebenarnya ada 2 dusun gitu Pak. Desa saya ada 2 dusun. Tapi dusun yang kedua ini pertama susah dijangkau gitu Pak. Kedua saya nggak punya data di situ gitu. Nah, andaikan saya potong juga boleh nggak Pak? Jadi saya pakai 1 dusun sama motong yang di kelebihan tadi gitu. Tapi dusun itu kelurahannya Mas kan?
Iya masuk Pak, tapi apa ya? Bisa dibilang itu sangat terpisah jauh banget dan itu jujur saya susah kalau cari data di sana karena emang ya, Pak, kayak udah beda banget kepisah kayak hutan gitu Pak. Ya, walaupun gitu tetap dipaksakan untuk dianalisis Mas, karena dia satu administrasi kelurahan. Jangan dieskludkan jadi nggak dianalisis, tetap dianalisis. Nanti mungkin penyusuannya bakal besar banget di situ. Nggak apa-apa. Oke? Dan saya garis bawahi, untuk ini teman-teman jangan takut salah, tapi teman-teman harus berani mengungkapkan kelemahan penilaian yang teman-teman lakukan di keterbatasan penilaian. Misalnya kayak tadi, karena dusun ini karakternya jauh tapi tidak mendapatkan data, kemungkinan besar penyesuaiannya mengandung bias, model-model gitulah ya. Tahu kan, nangkep kan maksud saya? Tapi teman-teman tetap melakukan penilaian massal atas daerah itu. Kalau teman-teman nggak yakin, sampaikan di keterbatasan penilaian. Oke? Oke. Sama satu lagi mungkin Pak, saya lupa ngasih kode Pak untuk yang tugas kemarin. Oh, yang tugas kemarin ya, berarti agak kurang, nggak apa-apa ya Mas ya? Kan? Ya, Oke. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain teman-teman? Izin bertanya Pak. Jadi di daerah saya ini kan satu kelurahan itu nge-capture apa sih? Ada alun-alun sama gor juga Pak. Nah di daerah sepanjang gor itu tuh dia jadinya luas gitu. Terus jadi ini kepisah gor sama alun-alunnya. Alun-alun itu ada di pojok kanan, gornya ada di pojok kiri. Nah di daerah sekitar alun-alun ini kan ada kayak kantor pemerintah, terus kantor DPRD, terus Masjid Agung. Itu luas banget Pak. Terus berarti mereka ini dibikin zona sendiri apa digabung ya Pak? Berarti zona sendiri. Oh zona sendiri. Zona perkantoran atau tadi kalau misalnya alun-alun zona alun-alun gitu. Oh iya. Itu kan pusat pemerintahan kan berarti ya dibuat zona sendiri. Makasih Pak. Oke, teman-teman yang lain ada? Ada lagi? Mau izin bertanya Pak? Monggo. Gimana? Oh ini. Selang-seling gitu Pak, misalnya sebelah kanan perumahan, di tengah itu rawa gitu Pak, baru di sebelah kirinya lagi perumahan nggak beraturan kayak rumah penduduk gitu Pak. Itu nanti bagaimana ya Pak kira-kira? Nah, pertanyaan saya, nilai tanahnya sama nggak? Menurut saya beda sih Pak. Nah, kalau beda bedain. Jadi sense feelingnya teman-teman dipakai. Oh kayaknya ini walaupun bersebelahan tapi karena ada rawanya nilainya lebih rendah daripada yang nggak ada rawanya walaupun tidak beraturan. Jadi sense feeling itunya dipakai ya. Nah, kira-kira aja nggak apa-apa. Karena di sini nggak ada yang salah dan benar. Yang penting prosedurnya teman-teman lakukan dengan benar. Oke? Ada lagi Mas? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Izin bertanya Pak. Gimana? Silakan. Mirip sama kasusnya Irensi tadi Pak. Di daerah saya itu banyak tempat sekolah pendidikan polisi sama tentara gitu Pak, yang luas-luas. Nah kemudian perumahan milik polisi sama tentaranya itu mereka satu zona ya Pak? Perumahan, jadi ada rumah-rumahan yang polisi. Jadi satu zona aja? Jadi nggak nyatu sama kampung sebelahnya gitu ya Pak? Nggak, jadi satu zona sendiri. Baik Pak. Soalnya kan kampung sebelahnya bisa dijual, dia nggak bisa dijual kan? Iya Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Sama Pak, menyambung dari pertanyaan sebelumnya tadi. Jadi kalau semisal ada rumah sakit, kalau sama Gidat itu zona sendiri ya Pak? Rumah sakit gimana? Rumah sakit? Ya di kelurahan saya yang sebelah tadi loh Pak, yang dekat desa itu termasuk ada rumah sakit sama Gidat. Nah Gidat itu apa? Gardu induk. Oh iya. Nah itu zona sendiri apa tetap nyatu sama yang lain? Nah pertanyaan saya, kalau misalnya tanahnya dijual, sama nggak sama yang lain? Pertanyaan simpel aja. Oh iya. Kalau misalnya beda, berarti zona sendiri. Oh iya Pak. Ya. Ya ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita sekarang teori dulu tentang quality rating. Minggu depan praktik pakai datanya teman-teman ya. Praktik pakai datanya teman-teman. Jadi ini quality rating saya ngasih contoh data dummy, teman-teman tanya, kemudian teman-teman kalau saya nggak kasih tugasnya minggu ini, tapi teman-teman coba-coba menggunakan datanya teman-teman untuk melakukan prosedur
quality rating. Dan minggu depan bukan kuis, tapi di satu hari itu teman-teman melakukan prosedur dari A sampai Z quality rating. Kemudian kita evaluasi satu-satu. Kalau misalnya teman-teman udah dikerjain, minta dievaluasi dulu, monggo. Nanti kita evaluasi bareng-bareng, yang lain yang ngerjain, punyanya Mas teman yang udah tadi dievaluasi. Jadi saya harapkan nanti yang masuk PPMK udah bersih. Ya, dapat ya poinnya ya. Oke. Saya buka materi dulu. Ini materinya belum saya upload, lupa saya. Nanti saya kasihkan setelah ini ya, setelah saya coret-coret. Oke, ini quality rating. Apa itu quality rating ya? Ini sebenarnya salah satu teknik penilaian massal, di mana di awal pertemuan satu dulu kan kita diskusi tuh, apa sih definisi penilaian massal? Penilaian massal itu definisinya adalah meng-create suatu model untuk menggeneralisir karakter properti di suatu area. Ya, bahasa-bahasanya kan ada statistik lah, apalah. Kemudian selanjutnya hari ini kita akan bahas masalah pengertian, kemudian apa itu sampel, apa itu variabel model, dan bobot. Oke, penilaian massal itu adalah menggeneralisasi suatu karakter properti di suatu area, maka butuh tools. Tools yang pertama adalah apa ya? Gimana caranya tools itu merepresentasikan semua objek. Merepresentasikan ya, misalnya teman-teman di sini ya, kemarin nilai PPM rata-ratanya 7, tapi kan ada yang dapat 60, ada yang dapat 90 kan, tapi angka rata-rata yang rata-rata 7 itu menggeneralisasi seakan-akan semua teman-teman di di kelas ini nilainya 7 semua. Itu merepresentasikan. Jadi model quality rating itu sama regresi itu adalah cara untuk menggeneralisasi suatu populasi, dalam hal ini adalah properti. Kemudian gimana caranya supaya tidak bias, maka perlu mengikuti kaidah statistik. Kemudian skema pemodelannya itu macam-macam. Di sini saat ini saya mengetahui ada 3 model. Yang pertama itu quality rating, regresi, sama SEM. Yang paling populer adalah regresi. Quality rating berikutnya, dan SEM ini tidak terlalu populer. Penelitian tentang nilai properti menggunakan SEM tidak terlalu banyak ditemukan. Nah, untuk melakukan pemodelan quality rating atau membuat model nilai properti dengan quality rating, ada 6 step yang teman-teman harus lakukan. Nah, step ini adalah yang pertama adalah butuh sampel. Yang teman-teman lakukan mengumpulkan 30 data itu adalah sampel. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah sampel setelah memiliki sampel, yaitu menentukan variabel yang digunakan untuk quality rating. Karena apa? Variabel rating kita tidak bisa menggunakan, yang harus dipenuhi salah satunya adalah asas ketercukupan, tidak terlalu saat implementasinya akan sulit dilaksanakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan bobot atau skor dari setiap variabel dan karakter variabel. Setiap skornya beda. Kemudian setelah skor dari setiap variabel itu sudah diberi skor, maka variabel sampel tadi diubah atau dibuat scoringnya. Setelah scoringnya dibuat model sederhana regresi, dan model sederhana regresi itulah yang digunakan untuk mengestimasikan nilai.
Nggak kebayang teman-teman pasti. Maka kita akan step bahas satu-satu. Model quality rating itu membutuhkan sampel. Nah, sampelnya itu harus cukup. Cukup dalam jumlah. Di literatur dalam ilmu statistik, kecukupan jumlah sampel itu macam-macam, teman-teman. Yang pertama, ada yang bilang sampel itu harus 10 sampai 30% dari jumlah populasi. Yang kedua, harus menggunakan rumus-rumus, contohnya rumus Slovin, di mana saya lupa rumusnya. Di sini ada formulasi, tapi ada unsur populasi di sana. Kemudian ada yang menggunakan tabel, tapi dia juga harus tahu populasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, tidak semua orang mudah mengetahui data populasi suatu properti di suatu daerah. Makanya kalau teman-teman perhatikan pada penilaian masalah itu di tahap persiapan, salah satu data yang perlu dikumpulkan oleh penilai adalah jumlah objek pajak di area itu. Jumlah objek pajak di area itu. Untuk apa? Untuk mengetahui jumlah sampel yang dibutuhkan. Karena apa? Untuk menggeneralisasi suatu sampel, dia harus berjumlah tertentu sebanding dengan populasinya. Makin gede populasinya, sampelnya harus lebih gede. Nah, sekarang saya mau nanya sama absen Mas satu deh. Mas Afan ada nggak? Mas Afan. Hadir, Pak. Mas Afan. Kelurahan apa, Mas, yang mau dijadikan studi kasus nanti di PPMK? Kelurahan Warujayeng. Nah, tahu nggak jumlah bidang tanah di kelurahan itu ada berapa? Kurang tahu, Pak. Oke. Kalau misalnya dipaksa tahu, kira-kira cari informasinya kemana? Kalau dipaksa tahu. Bidang tanah tuh maksudnya gimana, Pak? Objek pajak. Minta data mungkin, Pak, dari kelurahan, Pak. Kelurahan, oke. Karena kelurahan yang punya data terkait objek pajak. Nah, tapi kan dalam konteks yang lain kita akan kesulitan mencari populasi, sehingga kesulitan menentukan jumlah jumlah sampel yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada literatur yang lain yang bilang sebenarnya nggak butuh populasi, yang penting kamu tahu jumlah variabelnya, dan jumlah sampelnya itu adalah 5 sampai 10 kali jumlah variabel. Kalau misalnya variabel dari model itu ada 10, berarti kamu cukup cari 5 kali 10 data, atau 10 kali 10 data. Kalau misalnya variabelnya cuma 4, berarti 4 kali 5 atau 4 sampai 10. Nah, hanya saja kalau variabelnya banyak, makin banyak yang dibutuhkan sampelnya. Kemudian ada literatur yang paling kecil sampelnya, yaitu kalau untuk uji statistik, kalau untuk membuat model sampel minimal 30. Nah, ini sayangnya saya lupa literaturnya siapa yang bilang ini. Kalau nggak salah di bukunya Pak Sugiono, kalau nggak salah. Jadi teman-teman cukup ngumpulin 30 data, asal datanya ini normal, maka teman-teman bisa menggunakannya sebagai model untuk quality rating atau untuk regresi berganda. Itulah sebabnya saya mendorong teman-teman untuk mencari 30 data. Karena ini memenuhi asas kecukupan jumlah, ya, asas kecukupan jumlah. Loh, Pak, kenapa yang ZNTNIR tidak harus 30? Karena ZNTNIR itu tidak menggunakan statistik. Dia menggunakan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata, dan nilai rata-rata yang digunakan cukup 3, dan itu sebenarnya tidak ada di literatur. Itu adalah adalah statuta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak waktu itu, dan sekarang diterapkan di setiap pemerintah daerah. Oke, untuk kecukupan jumlah, teman-teman ada pertanyaan? Jadi teman-teman kejawab ya, kenapa harus 30? Kok kenapa banyak banget sih Pak 30? Karena ini. Karena kita salah satu unsur dalam definisi penilaian masalah kan ada uji statistik ya. Nah, statistik itu untuk menggeneralisir populasi harus ada sampel yang jumlahnya cukup. Kalau pakai literatur 1, 2, 3, 4 susah kita cari datanya, bakal banyak. Jadi kita pakai yang paling ringan 30. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang KTTA
yang apa namanya yang pakai regresi kalau bisa datanya 30, karena kalau di bawah 30 harus ada skema statistik lain yang saya juga belum mempelajari ya. Dan kalau misalnya asal nge-regret saja nanti datanya jadi bias. Untuk kecukupan jumlah ada pertanyaan? Nggak ada ya. Sekarang ke merata dan proporsional. Kita ambil contoh lagi satu. Ini siapa nih yang menjadi korban? Mbak Anissa lah ya. Oke. Mbak Anissa ini yang ini aja lah, yang udah ada sebaran. Ini sebaran datanya nggak kelihatan, Mbak? Iya, Pak, kecil banget. Soalnya di SS-nya di screenshot-nya nggak bisa. Oh, karena bisa terlalu luas kecil ya? Banget. Iya, Karena terlalu yang hitam-hitam ini bukan? Iya, iya. Oh, oke, kita ambil contoh ini aja deh. Ketersebaran. Nah, kriteria selanjutnya adalah merata dan proporsional. Maksudnya merata apa? Sebenarnya yang proporsional itu adalah setiap zona memiliki wakil data yang seimbang gitu. Proporsional setiap zona itu ada wakil datanya. Ya, cuman tadi teman-teman udah tahu kan perasaannya mencari data susah, akhirnya di-create lah yang namanya data acuan. Nah, data acuan itu sebenarnya mengakali konsep saya lupa, kemerataan dan keproporsionalan gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ada daerah ya berarti semua daerah itu ada keterwakilan datanya gitu. Jangan cuma daerah yang padat-padat aja. Ya, Pak, kayak saya tadi, Pak, ada dusun yang saya nggak punya dapat data, ya nggak apa-apa. Ini kan kita latihan ini. Tapi nanti kalau teman-teman di lapangan, teman-teman harus aware bahwa harusnya di daerah itu ada datanya. Jadi misalnya ini kalau untuk quality rating abaikan zonanya ya. Maksud saya setiap area, setiap sudut area itu ada perwakilannya. Karena tadi di kelas sebelah itu ada yang gerombol di satu area. Iya Pak, di situ perumahan, cari datanya gampang. Nah ini kalau dijadikan model modelnya itu akan lebih condong ke area situ, tidak mewakili area-area lain yang jauh. Makanya setiap titik harus punya perwakilan kalau bisa. Nah untuk teman-teman yang di satu kelurahan itu punya 30 data, oke, berarti membuat model quality rating untuk kelurahan tersebut. Tapi kalau misalnya dia levelnya kecamatan, berarti nanti disampaikan di laporan bahwa model yang dibuat adalah model quality rating kecamatan. Kalau level kabupaten, kanalitas kecamatan, ya disampaikan. Atau mungkin kecamatannya cuma 2, disampaikan ini adalah model quality rating kecamatan A dan kecamatan B. Dilakukan karena keterbatasan data di area ini. Sehingga untuk kepentingan PPMK, dilakukan penggambukan data antara 2 kecamatan. Yang kurang lebih ada narasi seperti itunya. Itu adalah proporsi dan ketersebaran. Kemudian yang selanjutnya adalah transaksinya harus jual beli. Kalau misalnya teman-teman dapat transaksinya adalah data penawaran, apa yang harus dilakukan? Kita tanya ke siapa nih? Mbak Alvira ada? Ada Pak. Mbak Alvira, kemarin banyakkan data penawaran atau data jual beli? Data penawaran. Yang saya petain itu yang transaksi-transaksi, Pak. Ya, sebenarnya yang penawaran bisa dipakai juga. Syaratnya apa? Harus disesuaikan ke data transaksi. Gimana caranya? Masih ingat nggak? Bisa pakai... Bentar, Pak. Bisa apa ya? Bisa ini Pak, bisa lihat dari pembanding, terus ditanyain penawarannya berapa, terus transaksinya berapa, nanti di rata-ratain selisihnya itu Pak. Dirata-ratain. Kamu ngarang kamu. Nanti cek lagi ya slide sebelumnya ya. Ya kurang-kurang. Jadi teman-teman ada satu objek, ketahuan harga penawarannya, ketahuan harga jualnya, di sini ada persentase kenaikan, di sini ada waktu. Kalau berarti nanti persentase dibagi waktu. Tapi kalau di tahun yang sama, persentasenya langsung bisa dipakai.
Dan kalau bisa ini ada 3 transaksi, ya enggak? Nah, kemudian mungkin kalau di penilaian properti residen mungkin ada dosen yang menyampaikan bahwa ya udah pura-pura jadi pembeli aja, biar nanti kan itu nanti jadi data transaksi gitu kan. Nah, itu kalau bisa dihindari, cuman kalau misalnya tidak terhindar lagi, nggak ada yang beginian ya silakan digunakan. Tapi saya lebih mengapresiasi yang seperti ini, benar-benar data transaksi, ya kurang lebih gitu ya Bu Alvira ya. Oke, untuk sampel data 1, 2, 3 ini, teman-teman ada pertanyaan, dan untuk model kita adalah model meter persegi ya, tanah meter persegi. Karena sebenarnya quality rating itu bisa digunakan untuk penilaian properti tanah dan bangunan. Jadi ada tanah, ada bangunannya bisa digunakan. Dan quality rating itu sebenarnya lebih populer kalau di Indonesia untuk melakukan penilaian apartemen. Nah, penilaian apartemen. Perbedaan karakternya adalah lantai 1 sama lantai 2 itu perbedaannya apa sih gitu. Luasnya, terus menghadap ke timur, selatan, barat, kemudian lantai keberapa, dekat tangga darurat apa enggak, dekat lift apa enggak, itu biasanya digunakan untuk objek-objek yang sangat serupa seperti apartemen atau rumah susun. Nah, kalau kita menggunakan untuk tanah dan bangunan itu agak rumit karena bangunannya itu sangat beragam kalau di suatu kelurahan. Makanya idealnya adalah untuk tugas kali ini kita hanya menilai tanahnya, karena tanah di sini sama tanah di sana ya sama-sama tanah kan. Ya, yang membedakan yang karakternya paling bentuknya segi 4, lebih tinggi dari paras jalan apa enggak, dan seterusnya. Oke, untuk sampel ada pertanyaan? Nggak ada, saya lanjutkan. Kemudian kita menentukan variabel. Maksudnya variabel apa Pak? Saat teman-teman kemarin mengumpulkan data yang saya jadikan tugas di sebelum UTS, di situ ada 26 variabel. Itu kan terlalu banyak ya. Tapi sebelum sampai terlalu banyak, Bapak tuh menentukan 26 variabel itu dari mana sih? Itu adalah dari teori. Teori yang populer dipakai adalah teori HPM, Hedonic Price Model. Teori ini menyatakan bahwa nilai tanah, nilai properti itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah karakter properti itu, yang ketiga adalah lingkungan. Nah, sekarang saya pengen hitung lagi, karena udah siang kan ya. Mas Arief, kira-kira, Mas Arief pasti ada kan, karena ketua kelas dia. Ketua kelas apa PJ sih, Mas Arief? PJ ya? Mas Arief? Suaranya belum keluar. Memang belum ngomong ya? Mas Arief? Belum ngomong apa? Gimana nih? Mohon maaf Pak, tadi mic-nya rusak Pak, sudah diperbaiki Pak. Misalnya ditutup kameranya atau karena sinyal nggak apa-apa. Yang penting saya bisa mendengar. Oh iya Pak. Ini bukan karena sinyal, ini karena bawaan laptopnya yang agak error Pak. Oke, nggak apa-apa. Bisa udah? Bisa Pak. Oke. Ya saya anggap ingat lah ya, karena kita tugas 3 minggu ya. Misalnya untuk proxy, untuk variabel lokasi itu bisa diproksikan ke apa aja sih Mas variabelnya? Lokasi contohnya? Jalan. Hah? Apa? Jalan. Ya. Terus jarak dengan pusat kota. Oke. Terus? Jarak dengan pusat perbelanjaan. Oke, nice. Jadi lokasi ini mewakili proksi-proksi keenakan dia yang mencerminkan keunggulan dari lokasi tersebut. Jarak ke A, jarak ke B, jarak ke D, aksesibilitas dan sebagainya. Itu adalah lokasi. Variabelnya apa aja Pak? Bebas sebenarnya. Karena setiap daerah karakternya beda-beda. Ada yang jarak ke kuburan. Kalau daerah yang nggak ada kuburannya nggak mungkin ke kuburan kan? Jarak ke tadi ada gambar di kelas ini apa kelas sebelah ya? Ada apa namanya? Ada waduk, jarak ke waduk itu bisa dijadikan dijadikan variabel. Makin ke waduk makin mahal apa makin murah? Tergantung ya. Kalau misalnya dulu saya pernah tugas di Kota Palu, saya datang ke daerah Lorelindu, di sana Lorelindu itu adalah dataran tinggi di Kota Palu, di daerah Palu sana.
di atasnya itu ada namanya danau Lorelindo. Itu makin dekat ke danau malah makin mahal. Karena apa? Danau itu adalah mata pencahariannya para petani di situ, para nelayan lah, nelayan. Makin jauh dari danau makin mahal, makin murah. Makin dekat ke hutan makin mahal, karena mata pencaharian mereka ada di hutan juga. Nah ini karakter setiap daerah beda-beda. Makanya kayak teman-teman bisa saja jarak ke stasiun. Tapi ada daerah yang nggak ada stasiunnya, masa dipaksain jarak ke stasiun ya? Jadi variabel proksi ini berbeda untuk setiap daerah. Terus Mbak Anissa ada? Iya Pak. Kalau karakter properti, kira-kira proksi apa yang bisa digunakan? Jenis bangunan, bentuk tanah. Jenis bangunan tuh contohnya apa? Spesifiknya? Komersil. Residensial, terus ada lagi industrial. Ada lagi yang lain selain luas tanah tadi, luas bangunan, apalagi? Bentuk tanah, lebar depan. Oke, nice. Jadi karakter itu benar-benar yang nempel pada properti itu. Kalau karakter properti ini dipecah menjadi dua, ya. Yang pertama itu bangunan, kemudian yang selanjutnya adalah tanah. Hanya saja kan dalam konteks yang kita ini, berarti yang diperhatikan hanya karakter tanah aja. Karakter tanahnya itu contohnya apa? Yang kemarin ada di form data acuan. Nah, di form data acuan itu kan ada, yang lain-lain itu kan ada lebar sisi depan, bentuk tanah, kemudian posisi tanah, dan lain sebagainya. Pak, misalnya ada lagi Pak, tanah padat, tanah urugan, tanah rawa, tanah sawah, tanah kebun, itu juga bisa digunakan sebagai variabel atau sebagai proksi variabel karakter tanah, karakter properti. Dalam hal ini tanah. Oke, Mas Bimo. Kalau untuk lingkungan, Mas, contoh proksi variabelnya apa? Lingkungan itu kayak apa itu? Mungkin jenis jalannya itu kayak jalan lingkungan yang 3A, 3B, dan sebagainya. Nice. Ada yang jalannya rusak, baik, sedang gitu ya. Ada yang lubang-lubang. Jenis jalannya ada yang aspal, beton gitu ya. Perkerasan jalannya itu Pak kayak aspal, beton, pasir gitu. Ada lagi yang lain? Lalu kalau dekat bandara, kira-kira yang ngaruh lingkungannya apa kira-kira? Dekat bandara. Oke, dekat ini deh, dekat rel kereta. Kira-kira apa yang ngaruh lingkungan? Oh, itu Pak apa tingkat kebisingan? Oke, nice. Kalau dekat pabrik? Air bersih itu Pak, kualitas air lingkungan. Ada lagi yang lain selain itu? Pabriknya ada corong asapnya, polusi udara, bisa. Terus apalagi? Pokoknya kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kenyamanan hidup manusia. Dekat tempat sampah, ada petugas sampah apa enggak, kemudian ada bank sampah, itu contoh-contoh aja ya. Proksi-proksi itu kan nggak semua di daerah ada kan ya. Tapi misalnya teman-teman menemukan itu di daerahnya teman-teman, pengen menjadikan itu proksi ya monggo gitu. Tapi nanti kita lihat apakah variabel itu cocok apa enggak. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip parsimoni, itu adalah kecukupan. Nah, kemarin kan teman-teman ngumpulin 26 data nih. Apa iya dipakai semua? Nggak perlu teman-teman. Teman-teman cukup pilih 8 data saja. 8 variabel saja. Pak, ada literaturnya nggak Pak yang 8 ini? Tidak ada. Ada satu bukunya Pak Budi Harjanto. Kok BH sih? Nggak enak banget ini. Budi Harjanto. Oke. Bukunya Pak Budi Harjanto tidak menyebutkan harus 8, tapi dia memberi contoh 8. Ya udah, kita ngikutin dia aja. Karena dia yang jago, nanti teman-teman pilih 8 variabel untuk digunakan dalam model quality rating. Kalau dulu, mungkin teman-teman memilih dengan perasaan, udahlah saya pilih ini. Tapi sebenarnya ada teknik untuk melakukan pemilihan variabel. Kita ambil contoh, di sini kita sudah punya, misalnya ini ada 80 variabel, misalnya 80 variabel. Oh, enggak seru banget ya, kita tambahin aja deh. 9 misalnya, perkerasan tanah. Misalnya rawa atau ladang gitu kan, bekas rawa atau bekas sawah atau tanah keras, kemudian tanah kebun, kemudian dekat
dekat kuburan, kemudian dekat TPA misalnya ya, ini misal aja nih, biar ada lebih dari 8. Bagaimana cara untuk menentukan variabelnya? Variabelnya ya? Kita buat skala prioritas atau ranking. Caranya gimana? Kita tanya ke expertise. Kalau kemarin Mas Christian Agung, kaprodinya kalian, itu dia melakukan perangkingan dengan menanyakan ke penilai pemerintah yang ada di DJKN, ada sekitar 160-an. Nah, di situ ketahuan bahwa ternyata variabel yang paling mempengaruhi nilai adalah variabel lingkungan. Saya lupa persisnya yang bagian apa, tapi variabel lingkungan, bukan variabel lokasi. Nah, teman-teman bayangin sekarang ya di sini ya di Tangerang Selatan ya, itu jauh dari Jakarta. Orang-orang lebih milih agak jauh karena apa? Lebih nyaman, daerahnya masih bersih, kemudian belum banyak sampah dan sebagainya. Jadi semakin ke sini tuh orang nggak terlalu peduli sama lokasi karena bisa dijangkau dengan transport umum, udah banyak jalan tol. Yang penting mereka sampai rumah habis capek nyaman karena lingkungannya nyaman, lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sekarang kita simulasi di sini. Anggap saja teman-teman expertise, kira-kira dari 11 variabel ini apa sih yang dipilih teman-teman untuk digunakan sebagai variabel di quality rating? Oke, kita tanya yang pertama. Arif udah, Bimo udah, Aula. Anissa udah belum ya? Nisa belum ya? Sudah, Pak. Udah ya? Nggak boleh lagi ya? Ya udah kalau nggak boleh, Aula berarti. Lah? Ya, Pak. Oke, lah. Menurutmu, kalau beli rumah, mana yang kamu pentingkan dari 11 variabel ini? Yang paling penting mana? Pak. Hah? Yang paling penting dibeliin suami, Pak. Yeah. Saya nggak perlu mikir, Pak. Yang penting ada gitu. Oke, apalah? Aksesibilitas mungkin, Pak. Oke, 1 karena dia ranking 1 berarti nilainya gede kan? Karena di sini ada 11 variabel, kita anggap dia 11. Aksesibilitas 11. Terus? Ini dari yang paling utama apa yang? Yang paling utama. Yang paling utama dia peringkat 1. Tapi kalau peringkat 1 kan berarti nilainya paling gede kan? Oh iya, Pak. Kan karena di sini ada 11 variabel, kita anggap dia nilainya 11. Itu. Anggapan aja ini mah, biar teman-teman kebayang aja. Oke, selanjutnya apa? Setelah yang 9, 10, 11 itu apa ya, Pak? Nggak kebaca tulisan saya. Pantesan pada nggak mudeng. Kalian nggak ngobrol sih. Saya juga lupa ini apa tadi. Apa tadi ya? Perkerasan 9, perkerasan tanahnya. Berkas tanah urukan apa tanah padat. Kemudian yang 10 itu dekat dengan kuburan, yang 11 itu dekat dengan TPA, tempat pembuangan akhir. Kayak milih suami aja lama kamu. Letak kayaknya, Pak. Hah? Letak? Oke. Letak itu yang hook itu kan, Pak ya? Betul. Ya. Terus perkerasan, Pak. Ini berarti? Ya. Terus lokasi. Bentuk tanah. Kontur tanah. Terus kuburan. Kuburan jadi pertimbangan juga ya. Kuburan. Nomor berapa sih? 5, oke. TPA. Terus lebar depan, luas, sama posisi dari pos jalan. Oke, ini menurut Aula. Dia lebih mengutamakan aksesibilitas.
Nah, terus lokasi ternyata dia nomor 8. Apakah semua orang sama? Kita cek ya. Aula, Arif, Bimo. Roji, sama pertanyaannya. Buat rating. Yang paling tinggi itu aksesibilitas, Pak. Oh, sama, janjian. Habis itu lokasi, Pak. Terus? Letak, Pak. Letak. Adanya letak nih, Mas. Iya. Terus? Posisi dari paras jalan, Pak. Oke. Luasnya, Pak. 87. Habis itu lebar depan, Pak. Orang mana sih, Ji? Orang Sumatera Barat, Pak. Kok kayak orang Batak kamu ngomongnya? Logatnya? Ada keturunan nggak? Enggak, Pak. Habis itu bentuk tanah, Pak. Bentuk, oke. Perkerasan. Oke. Kontur tanah. Ya. TPA sama kuburan, Pak. Oke. Teman-teman bisa melakukan yang kayak gini terus, kemudian teman-teman rata-rata ini hasilnya. Di rata-rata, kemudian teman-teman disortir pakai Excel itu. Ketemulah nanti yang skornya paling tinggi. Nah, yang skornya paling tinggi, pilih 8 teratas. Itulah yang teman-teman jadikan model quality rating. Oke, ini cara pertama. Ada pertanyaan untuk cara pertama? Nggak ada ya? Oke, cara kedua saya harus menggunakan ini, simulasi. Kok nggak ada? Nah, PKM. Salah. Cara kedua kita pakai regresi, bukan yang ini ya, pakai regresi sederhana. Sorry. Kertas kerja mana ya? Tiba-tiba lupa. Pendataan. 504. Contohnya teman-teman sudah punya data seperti ini, di mana ini variabelnya lokasi itu diwakili oleh jarak ke CBD, jarak ke pasar, jarak ke stasiun KRL, jarak ke tol, kemudian strukturnya itu bentuk dan sebagainya. Ini sudah dikonversi jadi angka, teman-teman. Nah, pengkonversiannya nanti teman-teman bisa cek di sini. Oh, nggak ada di sini. Oh, ini udah saya konversi, saya lupa ininya ya. Jadi kayak bentuk ini, 1 itu mewakili kotak, kemudian 2 itu mewakili
beraturan, 3 itu tidak beraturan, dan seterusnya. Jadi kalau nanti teman-teman variabelnya itu variabel kualitatif, teman-teman harus ubah jadi angka. Ya. Ini anggap aja sudah diubah jadi angka semua. Luas itu angka kuantitatif, posisi itu kualitatif, 1 itu dia di tengah, 0 itu di hook, kebalik ya. Kalau nggak salah di hook ini. Kemudian ketinggian jalan, min 2 itu 20 cm di bawah, 0 itu rata sama jalan, 1 itu 10 cm di atas jalan. Kontur itu 0 itu kalau nggak salah rata, yang 1 itu miring. Nah, ini intinya datanya ini ya. Kemudian bagaimana Pak milih variabel yang sebanyak ini jadi 8? Nah, teman-teman melakukan yang namanya regresi sederhana. Ini saya hapus dulu. Cara melakukan regresi sederhananya gimana Pak? Teman-teman bisa menggunakan aplikasi statistik lain, cuman di sini saya akan mensimulasikan pakai yang gampang dulu aja deh, yang semua teman-teman punya aplikasinya. Nah, yang pertama adalah teman-teman kan langsung amnesia saya. Pertama, teman-teman masuk, klik datanya di harga tanah, kemudian masuk ke menu data, oke, data, kemudian masuk ke data analisis, dan data analisis ini nggak semua Excel ada. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman tinggal apa namanya, add-on, mana ya, aktifkan add-onnya, option, Sarah, Kakara, nggak ada ya? Ada Sarah nggak? Oh, ada. Sorry, ke disturb. Sarah dicari sana. Admin, kemudian saya lupa. Aduh, gara-gara distract. Pokoknya nanti saya kasih tahu deh. Pokoknya kalau misalnya nggak muncul data analisisnya, nanti harus cari di add-in. Saya lupa namanya. Nah, nanti saya cari lagi. Kemudian setelah muncul, teman-teman kursornya taruh di harga tanah, kemudian masuk data analisis, kemudian cari fungsi regresi. Klik, muncul seperti ini. Jangan lupa centang labels. Kenapa? Agar menjadikan header-nya sebagai label. Kemudian taruh kursor di input Y-rank, klik, masukkan kursor di header harga tanah, kemudian tekan Shift dan Ctrl bersamaan, kemudian tekan panah bawah. Dia akan ngeblok semua data transaksi tadi. Setelah selesai, kita masuk ke input X-ring. Klik di sini kursornya, kemudian taruh kursornya di menu sel C2, klik Shift sama Ctrl, kita akan blok semua data independen, variabel independen. Klik bawah, kemudian klik kanan. Dia akan keblok semua. Setelah itu, teman-teman tinggal klik OK. Nah, di sini teman-teman akan menemukan hasil regresi sederhana. Nah, teman-teman nggak perlu pakai uji asumsi klasik dan sebagainya ya. Ini kita cuma mencari urutan mana variabel yang akan kita pilih. Yang kita pilih adalah 8 yang paling signifikan. Caranya gimana? Ya tinggal teman-teman gunakan p-value. Ambil semua data kecuali intercept. Kenapa intercept? Itu adalah konstanta. Yang kita gunakan adalah koefisien dan nilai p-value dari variabel independen. Berarti kita gunakan data dari sel 18 sampai sel 33. Copy ke sini, kemudian aktifkan fungsi filter, blok, fungsi filter ini, ya. Kemudian p-value-nya kita sort smallest to largest. Kenapa pilih yang small? Karena makin kecil nilai p-value-nya dia makin signifikan.
yang paling signifikan itu sebenarnya dia di bawah 0,05. Cuman kebetulan di data ini, karena datanya data dummy, tidak ada yang signifikan. Nah, kalau untuk kepentingan quality rating nggak perlu dicari mana yang signifikan, mana yang enggak. Yang penting yang signifikannya paling kecil. Berarti di sini teman-teman pilih 8 data teratas terendah p-value-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti yang teman-teman gunakan untuk quality rating adalah variabel ini. Cluster, jarak ke CBD, luas, kondisi lahan, posisi, KRL, dan tugas sampah. Ini nanti teman-teman bisa gunakan di datanya teman-teman yang 30 itu, yang ada 26 variabel, melakukan regresi sederhana, kemudian urutkan variabelnya digunakan untuk quality rating. Oke, ada 2 teknik untuk milih quality rating. Kalau ditanya dari mana Pak itu literaturnya? Yang pertama dari bukunya Pak Budi, walaupun tidak secara spesifik dia bilang harus 8, tapi disebutkan ada asas parsimoni dan dia memberi contoh 8 variabel. Kemudian yang ini yang dikembangkan oleh teman-teman di PKN STAN, bahwa sebenarnya tingkat kepentingan dari suatu variabel itu dilihat dari nilai signifikansinya. Kalau secara statistik harusnya dilihat dari yang signifikansinya di bawah 0,05. Karena berhubung nggak ada, dan ini datanya pasti nggak normal, kita ambil saja yang p-value-nya paling kecil, 8 terkecil, 8 yang paling kecil. Dan variabel 8 itulah yang digunakan untuk quality rating. Jadi setiap teman-teman, karena datanya beda-beda, pasti variabel yang digunakan untuk quality rating pasti beda. Oke, ada pertanyaan di sini? Sampai sini? Ya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke step selanjutnya. Setelah kita berhasil menentukan variabel, kita menentukan bobot dari variabel. Tentukan bobot dan dari variabel. Bobot ya. Kalau kita menggunakan teknik yang regresi tadi, kita bisa menggunakan koefisien untuk menentukan bobot. Caranya kita cari nilai absolutnya. Sama dengan absolut dikalikan dengan koefisien. Kemudian tarik ke bawah. Apakah angka ini yang dipakai untuk untuk pembobotan? Bukan. Pembobotan itu adalah koefisien dari variabel terkait dibagi dengan jumlah koefisien, sama dengan sum. Ini adalah penjumlahan dari variabel yang dipilih. Bobotnya berapa? Adalah rasio dari koefisien variabel terkait dibagi dengan total koefisien. Nah, yang total koefisiennya kita pencet F4 supaya keluar dolarnya. Kenapa? Supaya dia ngunci selnya. Kalau kita kita copy ke bawah, yang variabel yang pembaginya itu tetap ngunci di sel J37. Nah, inilah yang teman-teman bisa jadikan, saya lupa, dikali 100%. Kok jadi begini? Persen. Nah, ini adalah, kok ada yang 0, ini berarti dia putus. Nah, ini ada yang 0,06, ada yang 37 dan sebagainya. Pak, itu kok kenapa 0,0 ya? Karena kita memilih yang paling signifikan kan? Yang lainnya walaupun koefisiennya gede tapi dia nggak signifikan, makanya kita pilih yang ini. Terus setelah begini, yang teman-teman perlu perhatikan, bobot dari setiap variabel itu kalau dijumlah, jumlahnya harus 100. Kalau dia lebih dari 100 berarti tidak bisa digunakan, bukan pemutut. Dan teman-teman perhatikan ya, kalau bisa dibulatkan, karena posisinya ini, pembulatan ini di belakang bisa jadi kalau dibulat, kalau teman-teman tulis 2 digit di belakang koma, bisa jadi jumlahnya kurang atau lebih dari 100, karena masih ada angka di belakangnya. Ya, jadi mungkin nanti kalau misalnya Anda pakai round up ya, round up atau round down, round up aja kali ya, yang di atas 6 dinaikin ke atas, yang di bawah 5, di bawah 6 dia tidak dibulatkan. Oke, ini untuk bobot. Nah, ini kita pakai contoh yang ada aja. Anggap aja ini sudah
Anggap aja ini yang 1 sampai 8 ini adalah yang variabel yang tadi. Variabel tadi yang terpilih. Jadi bobot di sini persentasenya adalah angka-angka koefisien tadi. Angka-angka koefisien tadi. Ya. Setelah bobotnya udah diperoleh, kita sekarang membuat skor dari kriteria masing-masing variabel. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini kan di setiap variabel itu kan ada satuan ukur ya. Satuan ukur itu dikelompokkan. Contohnya ini, yang di atas 1 km, di bawah 1 km, di antara 1,1 sampai 2 km dan seterusnya. Kemudian yang lebar depan juga dikelompokkan berdasarkan satuan ukur, dan ini untuk yang kualitatif yang seperti ini, teman-teman tanya atau melakukan survei. Sebenarnya tuh kalau tanah segi 4 sama tanah yang segi 4 tidak beraturan tuh lebih gede mana sih nilainya? Kalau misalnya nilainya lebih gede yang segi 4 beraturan, berarti dia dikasih skor yang lebih tinggi, 9. Tidak beraturan paling rendah ya, berarti dikasih 3. Dan pemberian skor ini adalah angkanya 0 sampai 10. 0 sampai 10. Ada literaturnya Pak? Nggak ada. Itu berdasarkan kebiasaan aja. Dan saya merujuk pada bukunya Pak Budi Harjanto. Atau 10, dan di setiap kelompoknya ini lihat, seperti deret hitung. 10 kurangi 2, 8 kurangi 2. 6 kurangi 2, 4 kurangi 2. Ini contohnya, 2 tambah 2, 4 tambah 2. Bisa nggak Pak kalau ini 3? Ya bisa aja, 3. Berarti di sini 6, di sini 9. Bisa nggak Pak 1? Bisa. 1, 2, 3. Jadi terserah teman-teman. Kenapa terserah? Karena memang belum ada literatur yang mengatur lebih baik itu 1 atau 3 atau 2 sih. Belum ada aturan. Jadi ini hanya berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh teman-teman, belum ada literaturnya. Kemudian segi 4 sama ini bisa 963 atau bisa misalnya 8 berapa? 8 6 4 misalnya. Jadi teman-teman silakan buat apa namanya scoringnya. Yang penting teman-teman harus perhatikan yang jalan aspal luasnya lebih dari 10 meter, dia nilainya paling tinggi skornya. Kalau tidak ada perkerasan nilainya paling rendah. Jadi jangan sampai kebalik gitunya. Oke. Oke, untuk bobot sama skor ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya balik ke slide. Setelah teman-teman mendapatkan bobot sama skor, kita sekarang akan mencari yang namanya quality score masing-masing sampel. Quality score masing-masing sampel. Bagaimana cara mencari quality score masing-masing sampel? Adalah begini. Teman-teman meng-create yang namanya data quality data score. Ini skor ya. Skornya bagaimana caranya? Nah, di sini kan ada variabel lokasi nih. Lokasinya dia 3,1 di jaraknya ke CBD. Kita lihat ininya ya. Harus cocok dengan skor yang teman-teman sudah tentukan. Coba misalnya 3,1 kira-kira mana nih 3,1? Jarak lokasi 3,1. Oh, dia 4. Oh, ini salah nih. Anggap aja 2,1 ya, 6 ya, supaya perhitungannya nggak beda jauh. Ini misalnya 2,1. Skornya berapa? 2,1. 6. 6 itu asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Dari skor yang teman-teman buat. Ya. Ini, 6. Oke. Terus di sini bobotnya 40. Dari mana? Dari yang teman-teman udah udah tentukan. Ini. Oke. Nah, setelah itu lebar depannya dia berapa sih? Oh, dia lebarnya 8. Kalau 8 itu skornya berapa sih? Oh, 8 itu masuknya di sini. Skornya adalah 6. Masukkanlah sini skornya. Oh, salah lagi. Oh, ini maksudnya 4, sorry. Ini 8,1 berarti. Maksudnya ini. Ya. 4.
Kemudian luas 200. 200 itu masuk rentang mana ya? Oh, 200 itu masuk rentang ini. Skornya berapa? Skornya 10. Teman-teman cari semua variabel. Setelah semua variabel itu punya skornya, sekarang kita mencari quality score. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengalihkan bobot, dikalikan skor. Ini dikali, ditambah bobot, dikali skor. Ya, ini kali, ditambah bobot dikali skor, semuanya di total jadilah yang namanya quality score dari data pembanding 1. Kemudian data pembanding 2 sama, dikonversi skornya dulu per variabel, kemudian dicari quality score-nya. Semua data dibegitukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk quality score? Per object. Jadi yang dicari skornya dulu per variabel, kemudian dikalikan bobot, jadilah quality score. Belum ada pertanyaan? Kita lanjut. Misalnya kita sudah dapat semua quality score. Setelah kita dapat semua quality score, data tadi disandingkan antara data harga tanah disandingkan dengan quality score. Harga tanahnya misalnya ABC, quality score-nya misalnya 5, sekian, seterusnya sampai 30 data. Kemudian teman-teman melakukan regresi sederhana. Tadi, yang kayak tadi saya sampaikan. Setelah teman-teman melakukan regresi sederhana, nanti akan ketemu yang namanya konstanta sama koefisien. Nah, ini contohnya untuk data yang jadi simulasi. Konstantanya ini, koefisiennya ini. Jadilah model quality rating yang teman-teman bangun. Terus apakah ini sudah selesai? Belum. Ini baru sekedar model. Bagaimana cara melakukan penilaiannya? Kalau teman-teman ingin menggunakan model ini sebagai tools penilaian, maka teman-teman harus mencari quality score dari objek yang dinilai. Misalnya ada rumah belum punya nilai, tapi teman-teman tahu variabelnya apa aja, masuk konversi jadi quality score, kemudian angka quality score-nya masukkan ke sini. Misalnya quality score-nya 10 misalnya, berarti nanti ketemu angka sama dengan min 69974 ditambah 14972 dikali 10. Ya. Ketemulah itu yang namanya market value. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada. Kalau belum ada, kita simulasi karena sudah habis materinya. Ya, ini contoh. Quality score-nya sekian, tinggal masukin QoS-nya ke sini, nanti angkanya muncul 246. 5,1 dimasukin ke sini, nanti nilainya muncul 63. Tapi nanti ada titik di mana quality score-nya itu kalau dimasukkan nilainya jadi negatif. Karena lihat kan ini, berarti kan kalau quality score-nya adalah 2, di sini cuma sekitar 300-an, ditambah min 699, maka dia jadi minus. Nah itu gimana Pak kalau begitu? Kalau begitu memang kondisi datanya dia tidak bisa untuk menilai objek yang di bawah, quality score-nya di bawah nilai sekian. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ada objek yang dapat quality score-nya sekian tapi dia tidak bisa dinilai? Karena tadi asas sampling-nya kemungkinan ada yang tidak terpenuhi. Ketersebarannya itu tidak tercapai, kemudian mungkin kecukupannya juga nggak cukup sehingga model yang dibentuk jadinya seperti itu. Pak, kalau misalnya hasil saya begitu gimana? Ya nggak masalah, tinggal disampaikan aja di keterbatasan penilaian. Ini kan bukan kerja, ini adalah belajar. Kalau belajar, kenapa salah? Jadi kenapa takut salah ya? Kalau salah, teman-teman akui saja kesalahannya di mana. Itulah jadi keterbatasan penilaian. Sekarang kita simulasi menggunakan data dummy. Oke. Nah, ini udah ada data ya teman-teman ya. Ini udah ada data yang dinumerikan. Kemudian dari data ini kita konversi skornya. Lokasi konversinya berapa. Lebar depan konversinya berapa. Dan seterusnya dari data 1 sampai data ini berapa data? Sampai data 30 ya. 30. Setelah dikonversi datanya,
kita membuat quality score. Caranya kayak tadi. Quality score itu adalah, kita lihat rumusnya ya. Quality score itu adalah quality score ini adalah hasil %40 dikali 2 ditambah 15% dikali 6 ditambah dan seterusnya, maka dia akan keluar angka 362. Dan seterusnya. Ini teman-teman lakukan sampai data ke 30. Ini kebetulan cuma 15 data. Oke. Setelah 30 data ketahuan quality score-nya, disandingkan antara harga properti disandingkan dengan quality score. Kemudian teman-teman melakukan yang namanya regresi berganda sederhana. Kita hapus dulu ya. Kita simulasi data, kemudian ke data analysis, kemudian ke regresi, kemudian jangan lupa centang labels, kemudian cari variabel X-nya. Dalam hal ini variabel X-nya adalah harga properti. Harga propertinya tetap di blok, tekan shift control, tekan ke bawah. Kemudian harga selanjutnya adalah variabel Y-nya. Variabelnya adalah QS. Sini, control shift, tekan ke bawah, kemudian klik OK. Kok nggak mau? Labelnya belum kecentang, Pak. Oh iya. Nah, tadi karena saya lupa hilang. Oh alah, saya kasih yang baru. Nah, di sini kita dapat model di sini, teman-teman. Modelnya adalah coret dulu. Di sini berarti 387 dikurangi 49 QS. Y sama dengan. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman tinggal tinggal masukkan quality score-nya di sini, nanti akan ketahuan nilai properti berdasarkan quality score-nya. Oke, teman-teman, udah ada bayangan belum? Monggo. Ada pertanyaan? Nah, di sini teman-teman perhatikan. Ini kan minus nih. Minus nih, ya enggak? Tapi ini signifikan. Kalau signifikan di 10% masih oke lah. Yang jadi masalah ini minus. Makin gede quality score-nya, dampaknya apa, teman-teman? Ayo. Nilai propertinya makin minus. Makin rendah. Makin rendah. Mungkin nggak itu? Kan kalau quality score-nya makin tinggi harusnya makin bagus kan? Nah, ini adalah indikasi modelnya teman-teman itu ada yang salah. Apakah dalam pembobotannya, apakah dalam memberikan skornya ada yang kebalik, sehingga skor tinggi itu sebenarnya adalah kualitas yang rendah, atau mungkin sampelnya nggak representatif. Kalau dapat kayak gini, di soal ujian nggak masalah. Sajikan seperti itu, tapi teman-teman kasih tahu ke pembaca. Ini kemungkinan ada kesalahan karena nilainya negatif. Kalau nilainya negatif, quality score makin tinggi, nilainya makin rendah. Harusnya quality score-nya tinggi, nilainya makin tinggi. Yang paling ideal adalah dua-duanya plus. Pak, kalau misalnya di dunia nyata menemukan hasil kayak gini bagaimana ya? Kalau di statistik yang penting adalah data. Perbanyak datanya. Makin banyak datanya, makin ideal datanya. Kesalahan-kesalahan seperti ini bisa dikurangi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bingung kan? Nah, enggak lah, bisa lah ya. Jadi teman-teman nanti yang jadi PR adalah teman-teman mengkonversi variabel kualitatifnya teman-teman menjadi angka dulu. Ya, misalnya kemarin itu apa ya Mas Bimo? Saya kok lupa. Misalnya jenis jalan lah, perkerasan jalan antara beton, aspal, beton dikasih aspal, beton doang, aspal doang, makadam, tanah. Nah, itu teman-teman buat skornya. Ya, skornya. Nah, skornya berarti kan yang aspal beton dikasih aspal nilainya paling tinggi ya.
Kemudian yang di bawahnya beton doang nilainya lebih rendah. Kemudian yang aspal doang nilainya lebih rendah. Terus yang paling kecil, yang nggak ada perkerasan, berarti nilainya paling rendah. Kalau bisa jangan 0 ada ratingnya. Nah, itu yang model-model kayak gitu, yang kualitatif seperti itu, teman-teman konversi dulu jadi angka. Jadi kriteria seperti yang ini contohnya. Seperti yang ini, dibuat kriteria, ya. Dan kalau bisa scoringnya itu tadi deret hitung. Jangan kayak misalnya nih ya, wah yang ini 2, yang ini 5, yang ini 7 gitu. Nah, kalau bisa deret hitung. Dan deret hitungnya dibebaskan karena nggak ada literatur yang mensyaratkan. Bisa pakai yang kelipatan 1, kelipatan 3, kelipatan 2. Ini yang jadi PR teman-teman. Nah, kalau bisa dicicil supaya nanti PPMK pas model quality score-nya, koefisiennya negatif, teman-teman bisa antisipasi, wah ini kok negatif ini. Apa yang quality score-nya tinggi kok makin kecil nilainya. Itu kan nggak lazim ya, nggak ideal gitu. Oke, nanti saya kirim PPT-nya sama Excel-nya, teman-teman. Nggak saya kasih tugas, tapi minggu depan akan saya tunjuk secara random apa yang udah teman-teman lakukan untuk apa sih namanya mengkonversi data yang teman-teman punya menjadi quality rating. Nanti kita diskusi, nggak salah-salahan ya. Kalau misalnya ada yang kurang ideal, kita diskusikan supaya jadi ideal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Materinya sudah habis. Kita buka diskusi 5-15 menit ke depan. Monggo. Pak, izin bertanya Pak. Oke, monggo. Yang harganya tadi yang dikali dengan quality score itu harga tanah per meter atau harga propertinya, Pak? Yang mana nih? Yang tadi ya? Iya. Yang ini ya? Harga tanah per meter, Mas. Oh. Kalau yang ini kebetulan kemarin waktu ini kan contoh kakak kelas kalian ini, kebetulan dia membuat quality score harga properti. Jadi ini harga propertinya, ya. Cuman untuk teman-teman, yang ini adalah harga meter perseginya, ya. Harga meter persegi. Gitu ya, Mas ya? Dan ya, Pak. Dan di data yang teman-teman kumpulin itu kan ada variabel bangunan ya, langsung exclude-kan ada. Nanti yang diregresi adalah yang karakter tanahnya aja. Yang karakter bangunannya nggak perlu ikut diregresi. Ya kan? Karena posisinya kan tanah. Kalau ada bangunan diregresi kan lucu kan? Karena yang modelnya adalah model tanah kosong. Oke, nice. Ada pertanyaan lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Kimo. Untuk scoring tadi, kenapa kok harus diusahakan untuk deret tadi itu? Tidak boleh misal dari 2, 5, lalu ke 7 itu, Pak. Penjelasannya. Karena kita nggak bisa memastikan sebenarnya pengaruh dari ini seberapa besar, Mas. Dan itu harus diuji secara ekonometri biar kita tahu, oh ternyata setiap kilometer ini kenaikan kilometer ini pengaruhnya sekian. Nah, kita nggak sampai sedetail itu. Nah, makanya sebaiknya deret ini. Dan ini saya nggak bisa menjawab secara ilmiah, Mas. Ini karena merujuk pada bukunya Pak Budi Harjanto. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya pengen iseng membuat penelitian mungkin bagus juga. Saya pengen cuman belum ada waktu untuk melakukan penelitian. Sebaiknya deret ini bagaimana sih? Boleh nggak sih nggak deret hitung? Apakah harus deret hitung? Kalau deret hitung kelipatan berapa? Nah ini saya belum bisa jawab. Kenapa saya merekomendasikan deret hitung? Karena diarahkan, dicontohin sama Pak Budi Harjanto di bukunya tentang penilaian massal adalah menggunakan deret hitung. Secara ilmiah saya belum bisa jawab, Mas. Ini saya cuma mengikuti apa yang ada di buku. Kurang lebih gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Teman-teman yang lain ada? Izin bertanya, Pak. Jadi kita ngelakuin hal ini, Pak. Berarti data yang kita lakuin itu harus sama semua ya, Pak? Kayak bangunan dikeluarin, terus yang awalnya penawaran jadi jual beli, terus ya disesuaikan dulu ya, Pak, data yang kita punya. Atau betul, Pak. Betul. Harus disesuaikan sampai jadi nilai tanah per meter persegi. Baik, Pak. Kan sebenarnya teman-teman kemarin sudah melakukan kan ya? Yang analisa ZNR ya? Nah, kalau misalnya belum, ya berarti dicicil. Karena apa nanti biar PPMK-nya udah clean datanya. Sebenarnya sih harapan saya waktu analisa ZNR, teman-teman udah coba-coba.
untuk apa namanya, untuk dianalisis kan ZT ini kan nilainya udah per meter persegi itu. Berarti di sini teman-teman tinggal mengkonversi variabelnya aja. Karena yang variabel kemarin kan nggak dipakai, ya kan? Yang dipakai cuma nilai tanah per meter persegi aja. Oke, nice, pertanyaan bagus Mas. Jadi ini ya Mas ya. Nilai tanah berarti sudah dilakukan penyusunan data, penyusunan waktu, sudah dikeluarkan bangunannya. Yang dipakai adalah nilai tanah per meter persegi. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Ada lagi yang lain teman-teman? Nggak ada? Mas Bimo, ada lagi? Sedikit Pak. Ya, monggo Mas. Oji. Yang ini sebenarnya kita lakukan analisis regresi dulu baru buat peta ZNT-nya atau peta ZNT-nya dulu Pak. Soalnya kalau saya kemarin untuk wilayah yang sebelah timur itu saya cuma diperkirakan saja Pak batas itunya, batas zonasinya. Oh, jadi yang quality rating sama zona nilai tanah itu dua metode yang berbeda Mas. Jadi yang di zona nilai tanah itu nggak ada regresi sama sekali. Cuman pakai nilai tanah sama zona. Nah ini kita udah berbicara metode yang lain nih. Nah, di metode quality rating gunakan semua data. Gunakan semua data. Tapi lingkupnya di judul dari pengolahan datanya itu dilihat. Kalau misalnya itu satu kelurahan 30 data, berarti nanti model quality ratingnya adalah model quality rating kelurahan tertentu. Model quality rating tanah, nilai tanah, kelurahan tertentu. Tapi kalau misalnya lintas kelurahan, model quality rating nilai tanah kecamatan. Kalau lintas kecamatan, model quality rating apa namanya nilai tanah kabupaten atau kota tertentu. Jadi ini terpisah Mas ya dari mana yang dulu Pak ya? Mas mau buat yang quality rating dulu boleh, yang ZNT dulu boleh, karena itu dua hal yang berbeda. Mau dibuat paralel juga boleh. Kurang lebih gitu Mas. Ya Pak, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Oke, kemarin saya apresiasi teman-teman udah ada yang diskusi sama saya di luar jam kuliah. Teman-teman kalau misalnya bingung jangan segan untuk hubungin saya ya. Jangan segan. Kalau saya orangnya OCD tahu nggak sih? Gregetan lihat notifikasi. Jadi kalau misalnya ada WhatsApp masuk pasti dibales. Nah, cuman kecepatan balasnya tergantung kerjaan. Kalau misalnya saya lagi ada kerjaan fokus nggak megang HP, ya itu berarti saya apa namanya lagi nggak bisa. Saya nggak bakal balas. Cuman kalau saya lihat megang HP dan lihat notifikasi, pasti saya balas. Nah, karena itu saya kalau ada notifikasi nggak direspon itu nggak enak gitu loh. Tahu kan penyakit yang kayak gitu tuh apa? OCD ya. Makanya saya nggak nginstal sosmed. Kalau nginstal sosmed nggak berhenti ngeliatin notifikasi itu, merespon notifikasi. Ya, jangan sampai inilah. Ya. Kemarin kan saya lolos tuh UTS, teman-teman jarang nanya, ternyata beberapa teman-teman nggak optimal gitu. Nah yang ini saya harap teman-teman nggak segan nanya biar hasil UASnya optimal. Oke, ada lagi yang lain? Mas Bimo, Mas Arif? Nggak ada? Jadi saya cukup Pak. Oke, Mas Arif, Mas Bimo cukup ya? Saya juga cukup Pak. Oke. Sementara gitu dulu teman-teman, masih ada sisa sekitar 7 menit. Monggo teman-teman diisengin itu, nanti saya kirimkan Excel-nya, teman-teman iseng, implementasikan di datanya teman-teman. Kalau misalnya menemukan kejanggalan, menemukan kemacetan, silakan teman-teman hubungin saya, nanti kita diskusi. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf karena jadwalnya digeser, karena hari Senin saya ada seminar hasil penelitian. Semoga teman-teman tidak masalah ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.